Oke teman-teman, masih bersama saya Dewi Susanti bersama Budinya Nayen, sharing Dhamma at home. Oke, kita akan undang pembicara berikutnya yaitu Ko Sugi Dijaya Halim. Cuman orangnya belum hadir di sini, jadi kita akan tunggu sebentar. Oke, tes Ko Sugi? Ya, tes diterima. Oke, selamat malam Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Namo Buddhaya semuanya. Oke. Sesuai dengan keputusan bersama kita di grup beberapa waktu yang lalu, malam ini kita akan membahas mengenai income tambahan di rumah aja ya Pak ya, dari rumah aja. Nah tadi kita udah bincang-bincang sama Karnan, dan dia membahas banyak hal gitu loh, terutama potensi yang dapat kita jalankan ya di era pandemi COVID-19 ini gitu. Nah itu mungkin aku nggak usah bahas kesimpulannya ya, karena waktu kita terbatas. Jadi saya langsung persilakan kepada Ko Sugi untuk membahas materinya tentang penghasilan atau income tambahan di rumah aja. Silahkan Ko Sugi. Oke, ya selamat malam teman-teman semuanya. Wah, senang sekali ya saya bisa ikut kembali sharing bersama Budinya Nayen, ke teman-teman sekalian juga. Hari ini ya mau bahas tentang yang tadi ya. Sebenarnya tadi udah cukup banyak dibahas Kanan dan itu seru juga gitu ya. Cuma mungkin aku nambahin aja ya, melengkapi. Ya selama ya masa COVID ini memang ya aku nggak ngapa-ngapain gitu, di rumah aja. Keluar sering karena memang ada suatu pekerjaan yang lagi saya kejarin gitu. Salah satunya yaitu jualan masker. Kegiatan saya sebelumnya sih ya biasa lah, ngurus JNT. Saya kan punya bisnis ekspedisi ya, JNT. Terus JNE juga ada, itu Koipat yang buka, ya saya bantu operasionalnya. Terus biasanya juga saya ngajar. Nah, ngajar ini memang top nih karena saya nggak bisa keluar. Karena biasanya saya ngajar itu di public space, di mall, di kosan, yang pasti banyak orang gitu. Dan ya itu udah nggak bisa dilakukan saat ini gitu. Terus akhirnya ya saya coba iseng-iseng apa? Ya iseng-iseng memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi terakhir-terakhir kan ya kita diwajibkan untuk pakai masker nih. Itu bahkan peraturan pemerintah gitu. Ya udah saya coba iseng-iseng jualan masker. Cuma saya jualan maskernya nggak mau masker yang medis atau yang triplay yang biasa tuh, yang emergency, karena itu hujatannya luar biasa. Teman saya ada jualan cuma untung 10.000 gitu ya per box. Wah, dihujatnya luar biasa banget. Wah, lu yang nimbun ya, harganya gila banget, lu jual bla 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 bla. Padahal memang harganya lagi tinggi gitu. Saya nggak mau tidur nggak tenang ya, makanya saya cari alternatif lain. Kebetulan kemarin ini saya jualan masker kain gitu, masker scuba. Sampai saya bikin videonya, saya bikin reviewnya, dan ya iniannya lumayan. Iseng-iseng kemarin baru jualan di Tokped sih ya, Tokopedia. Saya nggak jualan di Shopee. Sebenarnya kalau di Shopee memang lebih kencang gitu. Nah di Tokopedia aja kemarin itu ya cukup lumayan gitu. Nah ini coba saya putar bisa nggak? Oke, bisa. Ini saya iseng aja, ini kemarin ini coba ya, ini saya kasih lihat statistik toko saya. Mana ya kemarin itu? Oh, sampai kok. Jadi ini contoh istilah pendapatan. Sebenarnya ini jujur iseng. Saya udah lama nggak ngurusin toko online saya, tapi gara-gara ya di masa COVID inian ya mengharuskan saya berjualan online secara aktif, ya udah, dan memang hasilnya lumayan. Sebentar, kemarin mana ya, saya lihat di penjualan saya deh. Kalau gampangnya sih seperti ini, saya ambil singkatnya aja ya. Saya ambil singkatnya aja. Kemarin saya udah sempat screenshotin di grup, dan ini memang nggak main-main, iseng tapi ya lumayan. Nah ini. Ya, ini omset saya kemarin satu. Iya, iseng-iseng berhadiah lumayan. Jadi 1 April sampai 25 April, yaitu mungkin sekitar 24 hari lah. Sebenarnya ini efektifnya cuma 2 minggu.
1 April nggak ada ini yang sama sekali, mulai ada penjualan itu sekitar 6 Aprilan, 6-7 Aprilan, ya itu mungkin 2 minggu. Ya omset saya lumayan, sekitar 27 juta gitu. Tapi ini sekali lagi omset ya, bukan profit bersih. Profit bersih tahu lah mungkin 20-25%. Ya lumayan, sekitar mungkin 5-6 jutaan. Itu dalam hampir 3 minggu gitu. Saya mendapatkan 4 hari tadi ya, Pak. Betul, dan menurut saya itu cukup oke banget gitu. Nah dari sini juga saya belajar gitu. Wah ini nih di masa pandemik ini ya kita masih bisa dapat income sebenarnya. Apalagi kalau kita ya sering aktif di main HP. HP ini benar-benar dimanfaatin banget. Wah gila tuh dahsyat banget gitu. Nah gimana sih caranya kita berjualan sesuatu? Ya sebenarnya kita tinggal penuhin aja kebutuhan masyarakat tuh apa gitu. Nah sekarang ini kan lagi berubah ya, shifting gitu ya, kayak tadi Karnan bilang, manusia nih lagi bergeser, lagi berubah eranya gitu, karena kan pandemik ini segala sesuatu itu pasti ada yang kurang baiknya, tapi juga pasti ada yang baiknya. Nah baiknya ialah gara-gara COVID ini mendorong pergerakan digital tuh meroket banget gitu. Nah contoh paling gampang gini deh, kalau misalnya teman-teman mau cari kesempatan atau peluang gitu ya, berjualan apa sih atau jasa apa sih gitu. Sekarang ini kan masyarakat mungkin udah mulai banyak di rumah gitu ya. Nah otomatis karena dia di rumah, mungkin jadi masak di rumah. Jadi contoh kayak istri saya sekarang masak 3 hari sekali gitu, tumben banget. Biasanya dia nggak pernah masak, kita beli pasti grab gitu. Nah tapi gara-gara masak kayak gini, kita juga ngeri gitu ya. Oh beli makanan di luar aman nggak sih? Ayo udah masak sendiri deh gitu. Walaupun sekali memang ada juga beli di luar. Nah ini cluenya, masak di rumah. Nah masak di rumah ini bisa jadi peluang banget. Contoh gampang deh, kemarin saya baru ngobrol sama beberapa temen gitu ya. Wah ternyata ada satu bumbu masakan itu yang lagi meroket. Dan saya cek bener. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata ada selebgram yang gara-gara masa COVID ini dia sering masak di rumah. Dia secara nggak sengaja, oh saya pakai bumbu ini loh. Di kantor saya kasih tahu bumbunya apaan. Teman-teman juga pasti udah pernah coba. Saya pakai bumbu ini loh. Bumbu ini nih memang sih ada MSG-nya, cuma dia cuma 40% MSG. Ya lebih sehat dibanding mungkin bumbu masak lainnya yang ada MSG-nya. Nah gara-gara itu lucunya bumbu masak ini jadi meroket banget gitu. Merek Totole, tahu nggak? Yang kaldu. Itu dia. Dan itu saya iseng kemarin cari di Tokped, cari di Shopee, dan memang penjualannya dahsyat banget. Ada satu toko itu sehari bisa ratusan barang terjual. Cuma si Totole ini doang. Dari yang toko biasa, reputasinya tuh ribuan komen gitu. Nah saya sempat mau jualan juga, cuma memang belum kesampaian. Saya lagi riset gitu. Iseng-iseng deh teman di Tokopedia atau Shopee gitu ya, ketika Totole. Lihat deh, biasanya kalau kita belanja online pasti suka nanya ya, Gan barang ready nggak gitu. Lihat diskusi atau pertanyaan kayak gitunya terakhir itu kapan? Pasti hari ini gitu. Nah ini menunjukkan bahwa barang itu tuh dicari terus sampai hari ini gitu. Itu salah satunya gitu. Dan kalau saya prinsipnya simple. Kayak contoh kemarin saya cukup memanfaatkan ya, bukan memanfaatkan secara negatif, tapi memanfaatkan peluang di masa kayak gini tuh berjualan sanitizer. Saya waktu itu jualan sanitizer di Sigenan, itu saya nggak tanggung-tanggung, saya langsung cari pabriknya gitu. Jadi misalkan nih sanitizer apa gitu ABC, saya langsung cari, ini diproduksi sama siapa nih, PT ini, saya cari tahu PT-nya di mana, lokasi siapa, bosnya siapa, ya saya kontakin, dan ternyata saya dapat. Waktu itu di dekat Bogor, di daerah Gunung Sindur. Ya udah saya tanya dan saya kaget, gila harganya murah banget. Di pasaran taruh kata misalkan berapa ya, 400.000 gitu ya sejerigen. Ini mungkin dari si pabriknya itu cuma hampir 200.000 gitu. Itu gapnya tuh 200.000 satu jerigen gitu. Memang harga pabrik kan lebih murah gitu. Ya udah saya akhirnya kerjasama. Saya ambil berapa ratus jerigen, saya jualin. Saya jualin juga, saya udah komit. Saya nggak jual dengan kayak orang gila di pasaran gitu. Ya profit tetap profit, saya hitung-hitung kalkulasi ongkos saya ambil segala macam kayak gitu. Ya,
Nah, terus yang totol ini, saya juga cari tahu, ini diproduksi di PT mana sih? Saya cari tahu, ternyata deket banget, itu dekat daerah Jembatan 3, dekat rumah saya. Saya kontak-kontak, dan itu harganya cukup murah, gitu. Taruh kata deh ya, misalkan di pasaran yang 80 gram, itu dijual 12.000. Nah, di si pabrik, atau di si perusahaan ini cuma 8.000-an, gitu. 15.000 Jadi margin tuh terakhir saya beli. 15.000 ya. Oh, kalau Ya, saya tadi kebetulan nice. baru sore tadi tuh ke agen saya survei sengaja 12.000, masih 12.000. Mungkin karena dia agen ya, di rumah saya ada tuh di daerah Fajar, agen bahan-bahan makanan, ya 12.000. Nah, tapi kalau di pabrika saya udah tanya itu 8.000. Tapi memang perlu ambil kuantitas besar, minimal 1 kardus gitu. Kalau 1 kardus sekitar 700 ribuan itu. Nah, jadi teman-teman salah satunya kalau misalnya mau berjualan sesuatu, coba cari sumbernya, gitu. Ini salah satu clue yang saya dapat sih, saya belajar. Dia diproduksi sama siapa? Misalkan PT ABC gitu ya. Kontak deh, cari tahu, Google aja PT ABC lokasi di mana, pasti kan ada nomor telepon. Kontak aja, bilang aja, oh saya mau ini nih mau jadi reseller atau mau jadi agen, bisa nggak? Syaratnya apa? Kayak gitu. Itu kalau mau dapetin harga murah, gitu ya. Atau mungkin memang itu butuh modal, butuh ada suatu support dana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada dana atau mungkin minim dana, gimana? Ya dropship aja, nggak masalah gitu. Contoh kayak tadi Karnan bilang kan, dropship ini tuh ya memang nggak butuh modal. Begitu orang beli kan orang bayar dulu ke kita, baru kita belanjain. Gitu. Contoh deh yang jamur ini, kalian cari aja di mana kek, di Tokopedia, di Shopee, cari yang termurah. Ya udah beli sama dia kita bisa jualin di WhatsApp, di Instagram, itu pasti ini respon deh minimal. Tapi kita juga perlu kemas dengan kata-kata yang menarik gitu ya, karena kalau nggak menarik ya orang juga mau gitu. Nah itu salah satu iniannya ya. Nah teman-teman pokoknya lihat apa yang teman-teman rasain di masa pandemi COVID ini, itu yang jadi peluang. Di rumah aja nih ya, terus masak sendiri. Nah masak sendiri ini nih, peluangnya gede banget. Misalnya kayak tadi jual bumbu makanan, atau nah kemarin saya iseng beli ayam bakar dan itu enak banget. Saya sampai promosi di grup gitu ya, dan bener-bener murah. 1 ekor ayam panggang itu cuma 65.000 gitu, dan itu bener-bener enak gitu. Nah kan udah coba ini saya sempat kepikiran apa saya open PO gitu ya, pre-order, siapa yang mau nitip kalian gitu. Cuma saya nggak kepikiran, saya pribadi mungkin ada satu bukan prinsip lah ya, saya males atau nggak mau berdagang sesuatu yang berhubungan dengan hewani kayak gitu ya, konsumsi sendiri. Tapi kalau jual ya makhluk hidup gitu yang walaupun udah mati sih, jadi ayam bakar, ayam panggang gitu. Saya belum kepikiran. Tapi kalau teman-teman pesanan ya ini salah satu peluang gitu. Kuliner sekarang tuh benar-benar peluang. Salah satunya contoh ini nih. Iya, promosi. Ini jus mangga. Papa saya jualan jus buah di salah satu ini gitu ya. Kemarin tuh dia sempat uring-uringan. Papa saya itu keras kepala, bandel, jadi mau nekat mau jualan. Wah itu kita keluarga udah marah-marah, janganlah segala macam. Untungnya kemarin itu adik saya ngurusin Grab sama GoFood-nya. Sempat di stop karena kan udah lama nggak berjualan kan. Sempat tuh sebulan nggak jualan, terus setelahnya mulai si papa ini juga pusing juga gitu. Akhirnya ya udah, aku minta tolong adikku untuk urusin, tolong dong dibantu nih si papa biar ada kegiatan. Dan akhirnya lumayan gitu, aktif kembali. Ya seenggaknya si papa ada kegiatan gitu, bisa jualan jus sehat juga untuk ya masyarakat sekitar kayak gitu. Peluang sebenarnya banyak banget gitu, asal teman-teman manfaatin apapun itu gitu. Karena ini yang tadi Kanan bilang ya, pergeseran masyarakat berubah banget gara-gara pandemi ini. Kalau saya pelajarin, kita ada catatan nih, bikin catatan. Contoh ya, ini kalau yang stay at home lifestyle itu tuh perkembangan mobilitas handphone itu meningkat banget. Terus online shopping tuh makin tajam banget. Food delivery
Nah, food delivery saya ada ini pengalaman lucu kemarin tuh. Jadi mantan karyawan saya, dia jualan di WhatsApp. Biasa tulis status gitu ya. Yang mau pesan telur boleh ya. Harga terjangkau, telurnya segar, bla 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 bla. Hasil dari peternakan langsung gitu. Bisa diantar loh. Nah, ini peluang gitu. Oh, bisa diantar ya. Saya langsung WhatsApp dia gitu. Mau dong, Mas, pesan 7 kilo ya. Oh, iya boleh. Nah, kayak gitu. Food delivery ini lagi booming banget di masa kayak gini gitu. Entah itu teman-teman mungkin sebagai pelakunya atau pengantarnya ya silakan. Ya pasti kalau pengantarnya ya tolong jaga diri baik-baik. Pakai perlengkapan yang memadai kayak gitu. Home cooking, nah di Instagram saya banyak pertebaran teman-teman saya yang tadi desainer tiba-tiba jadi tukang kue dadakan dan tukang siomay dadakan. Oh ya, siomay ayam lezat loh, bergizi, sehat, homemade. Nah, ini peluang juga gitu. Terus kalau ini subscription model matters, maksudnya subscription model matters tuh sekarang ini hampir 90% semuanya kita lakukan online karena ya di rumah aja. Gitu, mau itu nonton film, bekerja, main game, bahkan olahraga atau kayak yoga gitu ya, ada live class-nya. Jadi walaupun mereka nggak di tempat gym sama-sama, ya mereka masih bisa nge-gym di rumah. Ada live class ya sama kayak kita nih sekarang. Jadi misalkan live class nih, misalnya instruktur bilang live class ya setiap Senin Rabu Jumat jam 8 pagi. Ah itu tinggal taruh HP, pantengin sambil olahraga kayak gitu. Ya, nah ini cocok kalau untuk pengguna jasa penyedia jasa-jasa, entah itu kalian mungkin guru, instruktur apapun, boleh bisa bikin live class kayak gini. Bahkan saya pribadi pun ngajar lah ini pakai WhatsApp audio, WhatsApp sambil pakai TeamViewer. Jadi ngarahin ini murid saya Anggerang, satu di Cirebon atau Sukabumi, kita janjian jam berapa ya udah tinggal ngajarin kayak gitu. Terus juga TV ini udah mulai ini lagi, yang tadinya orang jarang nonton TV jadi nonton TV lagi gitu ya. Terus juga, nah yang lagi ini nih, empathic society. Jadi masyarakat empatinya itu semakin meningkat gitu. Semakin meningkat karena ya banyak lah kayak ibadah-ibadah online ya, semua agama saya lihat, gak cuma agama tertentu doang, semua agama ya melakukan itu gitu, virtual lah mereka. Kalau menurut saya sih, kalau ini sih berdasar analisa sotoi saya ya, tapi saya juga ada base-nya gitu. Yang bakal lumayan booming ini nih, yaitu masalah makan, kesehatan, baik itu fisik dan mental, sama ya keamanan jiwa raga. Di masa kayak gini banyak orang takut gitu ya. Takutnya macam-macam, takut kena virus, takut sakit, takut mati, takut nggak punya duit, takut dipecat, takut nggak bisa lagi makan keluarga ya gitu. Nah makanya hal-hal kayak gini nih, ini kita bisa bantu support mereka. Misalkan kita motivator atau apa, kita bantu mental mereka supaya berkembang gitu. Mungkin sekarang ini banyak tuh saya lihat beberapa teman-teman saya coach, motivator, mereka melakukan kelas online gratis. Sebenarnya ini mantap banget strategi mereka, karena apa? Ini personal branding, mengenalkan masyarakat bahwa gue tuh coach lo, gue itu berkemampuan lo, gue bisa bantu masalah lo gitu. Suatu hari nanti ketika masa pandemik ini selesai, mungkin coach itu bakal dicari, bakal diingat selalu, oh dia nih bantu gue nih waktu gue stres. Kebetulan misalkan saya itu bos suatu perusahaan besar gitu ya, nanti saya pakai dia untuk bantu karyawan-karyawan saya supaya meningkat produktivitasnya misalkan, seperti itu. Jadi baik itu pedagang ataupun penyedia jasa di saat ini tuh bisa banget, asal yaitu rajin-rajin juga ya online ini gitu. Mungkin ada yang mau tanya daripada dengerin saya nyerocos terus. Mungkin kita buka pertanyaan dari Bu Okta tadi ya, soalnya tadi kan belum terjawab. Oh ya, gimana? Karena waktunya udah habis. Saya ada pertanyaannya. Mau tanya, ada gak bisnis anti resesi tadi yang pertama? Karena pandemi ini beberapa usaha juga peluang seperti yang tempat Butin itu kan udah banyak banget yang kerjain dan kayaknya nggak bisa long time gitu. Nah menurut Kusugi gimana nih?
Kalau sebenarnya dari zaman dulu kalau saya perhatiin ya, bisnis anti resesi, bisnis yang berkaitan dengan lahir, tua, sakit, mati, itu anti resesi. Karena semua orang perlu. Rumah sakit bersalin, ya, sampai detik ini pun masih melayani. Teman saya baru beberapa hari kemarin melahirkan. Ya, mau masa pandemi kayak gini tetap dipakai, tetap butuh gitu ya. Rumah sakit apalagi mau itu kena virus corona kayak mau itu kena sakit lain tetap harus ke rumah sakit kayak gitu ya. Lahir, tua, sakit, mati itu bisnis anti resesi menurut saya gitu ya, menurut saya. Jadi ya boleh dipikirin mungkin mau bangun rumah duka, rumah sakit, rumah bersakit ya, tapi itu skala global ya, melahirkan atau menikah. Iya, betul nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda, nggak bisa ditawar. Ya itu memang yang makronya ya. Kalau mikronya ya itu ya, manfaatkan keadaan apapun gitu ya dengan dalam artian ya dengan positif gitu. Ya contoh misalkan di masa pandemi kayak gini, ya saya memanfaatkan keadaan ini dengan yang kemarin itu berjualan masker lah, sanitizer lah, apapun itu gitu. Selama lakukan dengan cara yang benar, dengan ya jualannya juga barang yang benar, dari nggak nipu-nipu kayak gitu. Anti resesi kadang gini loh, kita perlu shifting juga atau cari sumber pendapatan lain, nggak harus yang berkaitan dengan bisnis utama kita. Contoh di bisnis utama saya ekspedisi gitu ya, tiba-tiba saya jualan masker, ya silakan aja, sah aja. Intinya gini, cari sumber penghasilan sebanyak apapun. Bill Gates aja sumber penghasilan itu puluhan ribu. Ibaratnya dia punya puluhan ribu pabrik. 1 mati, 2 mati, 100 mati, masih ada puluhan ribu yang lainnya untuk nge-backup. Lainnya. Kayak gitu. Kita perlu banget untuk meningkatkan perekonomian kita, mensejahterakan perekonomian kita. Karena apa? Ya kalau kita meningkat perekonomiannya, kita bisa bantu orang lebih banyak lagi. Kayak gitu. Cari aja bisnis-bisnis yang mungkin kita mau cobain, cocok buat kita juga, nyaman juga di kita, nggak merasa terbeban, nggak merasa kayak berat gitu nawarinnya ya. Misalkan oke lah, mungkin ya ini udah rahasia umum lah ya, teman-teman di Jakarta pun daerah mungkin pernah ditawarin MLM, asuransi atau apapun gitu ya. Kalau itu nyaman lakukan, itu kalau nggak nyaman ya banyak kok bisnis-bisnis lainnya kayak gitu. Mau jualan pecel pun boleh, jualan siomay. Teman saya yang tadi saya jualan siomay, gile, sehari itu ratusan siomay loh. Dan itu jutaan, 1 hari jutaan gitu. Bebas-bebas aja gitu, yang penting nyaman. Ada pertanyaan apa mungkin yang lain? Ya ini kalau kurang menjawab tadi Okta boleh ke Eman ya. Iya, kata Vina bisnis asuransi aja. boleh. Nah silahkan ini lakukan. Nggak cuma pribadi juga ternyata kok. Di kantor Vina juga katanya dari distributor handuk jadi ke masker, dan karyawan diminta jualan masker. Yes, nah itu dia shifting gitu. Kita nggak bisa berpatok sama satu bisnis yang lagi kita geluti sekarang gitu. Keadaan ini memaksa kita untuk mikirin hal yang lebih kreatif lagi kayak gitu. Oh ya, dan satu hal ya, bagi teman-teman yang mungkin jualan apapun itu di Instagram, di WhatsApp, di Facebook gitu ya, mungkin akan ada teman yang nyeletuk, kok status tuh jualan melulu sih sekarang? Ya jawab aja, ya iyalah, keluarga gue nggak ditanggung pemerintah. Kemarin ada ya teman saya ditanya kayak gitu, namanya Dedi. Dad, kok sekarang status tuh gue liat jualan mulu ya, kata temennya gitu. Oh iya bro, soalnya bini gue sama istri sama anak gue biayanya nggak ditanggung pemerintah gitu. Dan tenang aja bro, hasil penjualan ini gue salurkan ke yang membutuhkan, yaitu anak dan istri gue. Ya pasti ya, netizen itu ada aja yang nyinyir gitu. Iya, ada aja yang nyinyir, aduh ampun. Biasalah. Nah, teman-teman yang lain mungkin boleh kalau ada yang mau nanya-nanya, yuk. Besok Kusugi ini akan lebih terbuka pikirannya kalau ada pertanyaan. Iya, ini salah satu contoh masker buatan saya tuh. Ini didesain aja sih, sebenarnya masker biasa, cuma saya desain bentuk-bentuk kayak karakter kartun, jadi lebih lucu. Di packagingnya juga lebih bagus, dikasih kartu ucapan, itu lebih menarik kayak gitu. Kalau ada yang mau beli bisa kemana Pak? Jadi promosi gue.
Di Tokopedia lihat gambarnya, nama tokonya Toko Om Sugi. Nah, kalau di Tokopedia di Toko Om Sugi. Jadi teman-teman bisa cari-cari di situ kalau misalnya butuh masker. Gitu. Boleh mau reseller atau apa juga kayak gitu. Nah, jadi Kak Sugi ini juga nggak cuma jualan masker aja ya teman-teman ya, tapi beliau juga kasih sumbangkan sebagian dari maskernya ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi betul. Semakin banyak peluang bisnis, semakin banyak penghasilan, semakin banyak juga berbaginya. Iya, dan lucunya gitu, ini nih pengalaman lucu banget sih. Jadi di masa pandemi kayak gini ya, jiwa dermawan saya lebih terbuka seriusan. Kayak kemarin saya, kemarin tadi pagi saya ke bank karena biasanya saya error. Saya biasa kadang agak males atau ngasih ke tukang parkir. Dia belum tentu jagain kendaraan kita, entah di mana, atau pas kita mau berangkat nongol tiba-tiba gitu. Karena sekarang saya ngasih agak lebih ya, mungkin saya masih pelit mungkin. Jadi kalau misalnya tukang parkir motor biasa kan 2.000, udah dulu 1.000, sekarang 2.000, saya kasih kayak gitu. Dan mereka bener-bener thank you banget. Wah makasih ya bos, alhamdulillah, aduh thank you bos. Oh langsung udah kayak apa tahu saya diiniin saya mau keluar, wah mereka ini sekali, respect sekali gitu. Terus kalau dulu mungkin saya pesan kayak saya akhir-akhir ini sering ngantar barang karena kiriman-kiriman dari customer gitu ya. Saya kirim ke sana kemari, kadang saya cuek aja, paling kasih bintang 5 udah submit selesai. Sekarang saya mikirin gitu, aduh mereka penghasilan tuh drop, iseng kasih tip 5.000, 10.000 kayak gitu. Dulu mungkin saya nggak pernah kayak gitu, masih pelit gitu ya. Dan lucunya benar-benar ketika kita banyak berdana, kita banyak tumbang kayak gitu ya, peluang baru muncul, benar-benar muncul. Kayak kemarin contoh, ada banyak masker mati di saya ya, jadi barang mati karena mungkin masanya udah lewat gitu ya. Ya udah, saya sih cuek aja, saya lagi mikir diolahnya gimana ini. Terus ada aja yang pesen dong 100 masker. Saya sempat kaget, ini mungkin lagi berbuah nih, gara-gara saya kemarin habis berbuat baik, habis berdana gitu. Jadi teman-teman ya di masa kayak gini ini sangat baik sekali untuk berdana, itu sangat baik sekali. Dan teman-teman ya sesuai kapasitas teman-teman juga gitu ya. Kayak gitu. Betul. Jadi teman-teman kalau mau nanya apa aja mengenai peluang bisnis ya kok ya. Jadi nggak harus melulu misalnya kaitan bisnis ini dalam Buddhis gitu juga boleh, ataupun cara-cara strategi melaksanakan bisnisnya gimana, nggak apa-apa, tanyain aja. Terus ini ada pertanyaan dari Vina varian rasa stroberi. Nggak bercanda ya. Maskernya dibordir sendiri atau apa kok gitu? Kalau maskernya aku press sendiri sih. Jadi desainnya memang aku yang bikin, terus aku cuma edit, lalu aku lempar lagi sablonnya ke teman. Itu dia punya mesin sablon yang memang mahal dan bagus hasilnya. Ya udah, sisanya aku press sendiri. Aku sampai beli mesin press. Ya tinggal kredit aja di Tokopedia. Oh jadi stiker ya modelnya kok? Nggak dibordir gitu ya? Nggak dibordir, jadi stiker sablon, bukan stiker biasa, dia benar-benar sablon gitu sih. Karena dapat ide baru juga kok. Boleh sih, mau handuk di sablon, boleh. Handuk kayak keren tuh, Vin. Bisa jadi abis maskeran bisa buat anti corona gitu. Anti corona sama anti kering. Oke, yang lain teman-teman. Udah mulai pada baca. Jam-jam segini salah, jam-jam nonton drama Korea. Oh gitu. Apa itu? Yang pelakor. Bukan pelakor. Ada kan film drakor yang itu tentang pelakor katanya gitu. Itu saya lihat di media sosial lagi booming banget loh. Banyak. Saya jam-jam 9, saya tahunya kenapa? Karena ini jam-jam istri saya nonton drama Korea nih. Drama Korea, Mandarin lah, serial series gitu.
Kalau aku sih biasa paling baca komik online jam-jam segini ya. Tuh. Ya nggak LDR sih soalnya ya. Ya, kalau ada nih jam-jam pacaran nih. Iya. Jam pacaran tapi bisa dinego kok. Iya, untung nggak tiap hari. Teleponan sih tiap hari gitu, cuman jamnya bisa disesuaiin. Ya, syukurlah. Ya untungnya saling ngerti aja sih. Gitu. Ya, betul. Yang penting saling info gitu. Jadi misalnya aku ada damaklah sampai jam sekian, jadi aku info dia. Ya, betul. Kadang kita kasih kabar kayak begitu, ternyata bentuk dana juga, dana ketenangan buat orang lain. Iya, betul. Kadang orang cuma perlu kita kasih ketenangan, ya mereka juga ini sih ngerti. Ini ada pertanyaan lagi. Vina nanya nih. Iya. Kok Sugi bagi tipsnya dong, gimana bisa sukses hingga sekarang? Oke, ini sebenarnya pertanyaan klasik. Iya, sukses itu relatif. Dan ini sebenarnya pertanyaan klasik yang ditanyakan ke setiap oleh semua orang ke orang-orang yang mereka anggap lebih dari mereka gitu ya. Ya baik itu lebih cara prestasi, finansial atau apapun itu. Kalau tips-tips sukses sih sebenarnya apa ya? Ya jalanin aja sih, fokus aja apa yang kamu mau lakukan gitu. Yang kamu lakukan, apalagi menghasilkan gitu ya. Ya jalanin aja. Dan jangan jangan cepat puas gitu. Kita bersyukur tetap perlu, tapi jangan cepat puas dalam artian, saya udah ngerasa segini, ya udahlah cukuplah gitu. Ya boleh ditingkatin lagi, kasih target gitu. Mungkin nanti kalau misalkan punya tanggung jawab lebih besar, target itu akan membesar dengan sendirinya. Ya, contoh mungkin dulu saya tanggungan cuma keluarga. Sekarang ada tim, belasan orang. Saya mesti mikir ekstra keras. Gimana caranya supaya mereka ini yang punya nafkah, punya penghasilan untuk keluarga mereka. Kayak gitu. Ya mungkin dari situ muncul tuh ide-ide baru, ide-ide yang unik-unik. Dan perlu, nah ini teman-teman juga mungkin perlu perlu garis bawahi. Kita perlu koneksi dan teman gitu. Saya bisa, ya kayak kemarin itu ya 3 minggu omset 27 juta, itu nggak terlepas dari koneksi dan teman-teman saya. Kalau saya sendiri nggak bisa, kekuatan saya sendiri nggak bisa, nggak mungkin. Saya punya teman, ya gara-gara mereka ngobrol, masker tuh gimana sih gini-gini, akhirnya saya mengerti jenis-jenis masker, gara-gara teman yang di bisnis konveksi, kayak gitu. Saya bisa tahu masker ini bisa disablon dan aman, dari teman yang jalanin bisnis masker juga, kayak gitu. Makanya please, berbaik-baiklah sama teman-teman kalian. Ya. Jangan ansos karena ini istilahnya teman-teman itu meluangkan dan melapangkan jalan hidup kita. Gitu. Kita nggak pernah tahu bisa diajak bisnis seperti apa. Contoh juga kayak tadi barusan saya dapat rezeki ya lumayan kalau saya bilang bisa untuk makan sehari. Tahu-tahu tadi saya ditransfer sekitar 135 ribuan. Saya nggak tahu kok lu transfer gitu. Aku ngomong ke teman aku, oh iya Gi, soalnya lu udah ngenalin gua ke teman yang butuh face shield. Teman saya ada yang jualan face shield tuh yang Mika gitu ya. Terus kemarin jadi yang kayak face shield gitu. Terus kemarin jadi Gi beli lumayan 80-an unit, 80 piece. Nih ya gua transfer komisinya, lumayan. Ya, jadi teman-teman itu tuh istilahnya ya rekan kita, nggak cuma buat temenan, nambah temen doang, bisa nambah penghasilan kita dan syukur-syukur bisa membawa kemajuan diri kita gitu. Ada teman-teman tertentu yang mereka itu tuh ngasih harta loh buat kita, ngasih harta banget, dan itu jadi modal bukan modal duit memang, tapi modal pengetahuan, dan modal pengetahuan itu tuh penting banget buat kita kembali apapun gitu. Dekat-dekat lah sama teman-teman seperti itu ya. Iya. Tuh Vin, berarti intinya jalin jodoh baik dengan banyak orang gitu ya, dengan teman. Iya, dan itu aja. Boleh lah, sama yang lain-lain. Terus Kos Sugi sendiri kan ada usaha GNT nih, pengiriman barang ya. Di masa pandemi ini gimana kok? Mungkin ini agak ini ya, privasi kan? Mungkin Kos Sugi enggak sih, enggak privasi. Mengenai jumlah pengirimannya selama masa pandemi ini berkurang tetap atau bertambah?
Oke, kalau di bisnis JNT kebetulan saya juga ada JNE, itu punya Koko Ipar sih, saya bantu operasional. Jadi JNT sama JNE ini lebih meningkat sih, memang lebih meningkat di masa kayak gini. Karena yang jualan online ya makin gila. Ya contoh aja kayak saya pribadi mengalami gitu. Contoh iseng aja kemarin ya omset lumayan. Kayak gitu. Saya aja yang cuma nyoba-nyoba iseng kayak gitu, apalagi mereka yang benar-benar fokus di jualan online. Gitu. Senin kemarin JNT saya itu tutup 4 pagi. Kemarin itu jam 2:30. Nggak tahu nih hari ini cukup rame gitu. Jadi paketan itu sehari itu ribuan, hampir 5.000-an gitu, 3.000 sampai 5.000 lah mungkin kalau lagi rame banget ya gitu. Dan ya saya sangat bersyukur sekali gitu, bidang ekspedisi atau logistik ini masih dalam pengecualian pemerintah gitu. Ya selain saya mendapatkan memang penghasilan dari bisnis ini, saya juga bersyukur karena apa? Karena tim saya masih dapat makan, masih dapat uang, karena mereka masih bekerja. Banyak banget teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin yang udah nggak bisa bekerja, gitu ya. Dan mereka keterbatasan skill, keterbatasan pengetahuan, akhirnya nggak bisa apa-apa, gitu. Iya, modal. Iya sih, makanya banyak yang pulang kampung gitu. Banyak sih betul. teman-teman saya tuh yang kayak ngedumel gitu kok. Udah dibilang orang pulang kampung kok tetap kampung. Cuman saya bilang ya kalau misalnya saya di posisi mereka mungkin saya juga akan melakukan yang sama gitu. Karena kondisi mereka nggak ada pekerjaan di sini, nggak ada penghasilan, tapi biaya hidup tetap jalan gitu kan. Jadi ya gimana ya, polemik juga sih. Iya. Halo Bro Johan. Wah, ini ada jadi kalau untuk Kosugi sendiri, karyawan sendiri nggak ada pengurangan ya pokoknya? Nggak ada, malah penambahan. Mantap. Nah, ini tetangga saya itu kebetulan temennya tim pickup saya gitu ya. Saya tanyain gitu, teman kamu kalau ada yang butuh kerja, lagi nggak kerja, bantuin sini deh gitu. Saya bayar harian. Dan itu nggak sedikit loh, sejam itu 15.000. Mereka biasa minimal aja itu 5 jam, terus hari 75.000 gitu. Itu minimal. Kadang kayak kemarin kan bantuin hari Senin tuh sampai jam 3, jam 4 ya. Ya bayangin aja dari jam 7 malam itu sampai setengah 3 pagi itu berapa jam, dikali 15.000. Sehingga sehari ya mereka ada pegang uang lah gitu buat bantu-bantu mereka. Kemarin aja sempat ada yang thank you, bilang kok thank you ya udah mau bantu saya bisa punya uang nih untuk saya kirimin keluarga saya di kampung gitu. Terus ini aja saya lagi bikin kebijakan baru, mungkin saya mau tambah orang untuk secara freelance gitu. Jadi daripada kalau biasanya kan kemarin-kemarin itu cabutan, tapi kalau pas saya lagi butuh mereka saya panggil gitu. Kali ini saya mau berlakuin langsung aja sampai lebaran ini gitu. Jadi enak gitu, mereka nggak perlu dipanggil-panggil, langsung aja datang setiap hari. Saya paling gajiannya entah bulanan entah mingguan kayak gitu. Makanya saya sangat bersyukur sekali gitu. Nah inilah kenapa kita perlu tingkatin perekonomian kita gitu. Kita makin meningkat, kita bisa bantu orang lebih banyak lagi gitu. Ya, bengong. Banyak yang baru bergabung. Halo semuanya. Ada Pak Emil. Ya, halo. Pak Emil baru selesai live juga nih. Hai Coach. Iya. Ya kita malam ini lagi bahas mengenai income tambahan dari rumah aja. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, malam ini akan dijawab langsung oleh Kosugi. Ya, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Bener sih kok. Gimana Wi? Ada lagi ya? Nggak, tadi ada pertanyaan dari pertanyaan di Karnan, cuman saya lupa sih mengenai apa. Okay. Bakat tadi kok. Bakat. Mungkin kenapa tuh bakat? Jawab nih. Tentang bagaimana cara mengenali bakat yang ada di diri kita. Bakat itu ya cuma kita yang tahu sebenarnya. Soalnya tadi Karnan udah jawab dengan bagus banget gitu. Ya, saya mungkin cuma bantu tambahin ya. Bakat yang ada di kita ngenalinnya gimana sih? Banyak hal. Pertama ya kita lakuin apa yang menurut kita nyaman dan kita mungkin sampai nggak mengenal waktu melakukannya. Nah mungkin itu bakat kita. Ya.
Itu cara pertama. Tapi kalau kurang yakin juga, coba cari pembimbing, mentor ataupun coach untuk lebih melihat potensi di diri kita apa sih, gitu. Kadang ada juga hal-hal yang kita nggak sadari, oh itu ternyata bakat kita, kayak gitu. Syukur-syukur bakat kita ini menghasilkan. Wah itu lebih bagus lagi. Pertama, orang tua nggak bawel. Saya dulu punya bakat, ya bukan bakat ya, mungkin macam-macam. Orang tua bawel, emang kayak gitu bisa jadi duit, kayak gitu. Dan salah satu-satunya yang bisa bikin orang tua diem, kita diem, kita tunjukkan dengan hasil, kayak gitu. Ada hasil, mereka diem. Lebih ada, mereka nggak diem. Mereka kan bawel lagi, tapi nanya, lu bisnis apa sih, lu kerjain apa sih? Gue mau juga dong. Khawatir ya. Iya, itu udah hal yang ini banget sih, umum banget terjadi gitu. Biasanya gitu. Jadi bakat ya hal yang menurut kepepet kayak begini penting nggak sih kok untuk menjalankan bisnis harus sesuai dengan bakat kita? Menurut aku sih ya antara ya dan tidak, balik lagi ke diri kitanya ya, kita mau lakukan atau enggaknya. Sebenarnya paling penting itu bukan penting nggak penting atau gimana, kitanya mau atau enggak sih jalaninnya gitu. Banyak teman aku yang mereka mengembangkan bakat, benar-benar bakatnya ya, misalnya bakat mereka masak, dan di kondisi kayak gini tuh mereka benar-benar ngembangin, kok itu hasilnya luar biasa banget gitu. Ada juga teman aku yang kayak tadi desainer, dia mungkin nyoba-nyoba, ya mungkin dari tutorial YouTube atau apa bikin siomay, dan hasilnya ya lumayan gitu. Mungkin kita jadi menemukan satu hal yang potensial gitu ya, yang kita bisa lakukan di luar bakat kita, dan tiba-tiba kita nyaman, malah itu kita create bakat kita sendiri, create sesuatu yang baru yang kita bisa jadikan ini kita kembangkan lagi gitu. We never know. Soalnya ya gitu, potensi kita nggak terbatas banget. Jadi ya lakuin aja deh apa yang kita suka, yang kita nyaman lakukan, apalagi menghasilkan. Itu lebih bagus gitu. Jadi yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Iya, ya itu kata-kata yang motivator gitu lah. Hai semuanya yang baru join. Akhirnya bisa lihat live-nya Coach Yogi. Iya, udah macam artis aja. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya lagi nih kok. Apa tuh? Nggak ada yang nanya ya? Ini jam-jam nonton drakor soalnya. Ada tips lagi nih. Ada tips lagi dari gini. Apa ya? Ada saran lain mungkin buat teman-teman supaya lebih giat lagi dalam menjalankan usahanya di masa pandemi ini. Kalau di masa pandemi kayak gini ya. Komennya dong di grup. Ini teman grup sih. Hai. Ini biasa teman di grup. Aku suka bawel di grup gitu. Ya begitulah. Akhirnya bisa ngeliat live. Kalau tips-tips mungkin paling gini ya cari tahu kebutuhan masyarakat di masa sekarang ini apa, itu bisa jadi peluang bisnis yang lumayan kayak gitu. Misalkan orang jadi nggak semua orang mungkin bisa masak di rumah, nggak semua orang bisa punya waktu untuk masak. Nah mungkin kebetulan kita bisa masak atau kita punya tetangga yang bisa masak, itu bisa dimanfaatin. Kita bantu tetangga kita, ya lu jualan ini ya, jualan makanan ya, mau nggak gue bantuin? Udah, kita misalnya jualan gado-gado gitu ya, kita bisa share di sosmed kita, open PO gado-gado enak, misalkan bla 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 segala macam, atau ayam bakar enak gitu. Nggak harus kita yang ngerjain, orang lain yang ngerjain, kita bantu mereka, kita jualin. Jadi kita dapat karma baiknya tuh banyak, dan dapat hasil uangnya juga ada gitu. Kita bantu mereka yang butuh makanan, kita bantu dia yang punya barang buat dijual, ya kita juga dapat hasil. Jadi nggak cuma uang aja yang kita dapat, itu karma baiknya tuh wah dahsyat loh, bener-bener dahsyat banget. Kita ngebantu banyak pihak gitu. Setuju sih. Terus juga ya gimana? Ya lanjut lah. Terus juga yang pasti ya teman-teman jaga kesehatan, ya jaga nggak cuma kesehatan fisik tapi juga jaga kesehatan mental. Ya mental teman-teman perlu tetap
perlu tetap bagus, tetap sehat gitu ya. Takut itu wajar banget ya. Takut mungkin kena virus, takut nggak ada penghasilan, takut keluarga kenapa-napa kalau yang keluarga di luar. Iya ditolak gitu. Pokoknya takut dan ya macam-macam ya. Takut itu tuh sumber apa ya? Sumber toksik gitu. Jadi ya kalau misalnya ngerasa takut, khawatir dan lain-lain, boleh teman-teman cari teman, guru, pembimbing yang teman-teman percaya, boleh discuss sama mereka kayak gitu. Karena kalau pikiran kita udah tenang, kita bisa mikir lebih enak juga. Nggak cuma buat mikir penghasilan apa, kerjaan apa yang bisa menghasilkan ini saya, tapi juga buat ketenangan batin teman-teman gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Wo. Ya, gimana tuh? Aku ikut nanya kok, biar gak malu ngiklan di medsos gimana ya? Apa harus bikin medsosnya berganda ya, buat emak-emak rumahan macam aku? Iya, aku mungkin nanya balik gitu, malunya kenapa? Gitu, malunya, dengan malu ini apakah ini membuat saya maju? Apakah bisa mendapatkan penghasilan kalau malu gitu ya? Atau ya mungkin oke lah, pribadi orang kan beda-beda, saya hargai dan saya gak salahkan itu gitu. Memang ada orang yang saya malu, pemalu gitu, boleh bikin alter ego medsos lain gitu. Jadi misalkan mungkin kita jualannya ayam bakar misalkan ya, boleh bikin ini sosmednya misalnya si ayam jago atau apa gitu. Yang penting intinya kan supaya orang lain nggak tahu kita jualan gitu kan. Maksudnya malunya tuh gitu, atau gimana gitu. Kalau misalnya seperti itu ya boleh bikin alternatif ya, kita jualan gitu. Cuma akan lebih bagus ya, ini kalau saran aku aja, akan lebih bagus kalau misalnya kita sendiri gitu. Apalagi orang-orang yang udah kenal baik sama kita nih. Oh si Sugi orangnya gue tahu dia mah orang gini. Jadi kayak kalau kita gue beli sama si Sugi kayaknya oke deh, dia nggak mungkin nipu deh misalkan ya, seperti itu gitu. Track record kita baik di mata teman-teman kita, kita jualan udah pasti orang percaya sama kita. Serius, mungkin itu salah satu kenapa kemarin saya baik order, karena saya yang jual mungkin ya. Orang-orang ngelihat saya sepertinya orang baik, sepertinya. Makanya ada nilai ya meyakinkan, jadi trust-nya ada gitu. Karena kita jualan apapun itu perlu trust, itu perlu rasa percaya, rasa aman. Gue kayaknya oke deh beli di dia, gue kayaknya percaya dia deh, makanya gue beli kayak gitu. Kalau nggak ada rasa percaya kita nggak mungkin beli gitu. Ya jadi kalau masalah yang tadi ya silakan, mau ini sendiri, mau bikin diri sendiri yang jualan boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau iseng tes dua-duanya, lihat jalanan mana. Misalkan ternyata diri sendiri yang lebih jalan, ya wes ajar. Ya. Kalau ada yang nanya, mungkin tadi belum join ya pas saya ngobrol ya. Kalau ada yang nanya, kok sekarang statusnya jualan melulu sih? Gitu. Biaya keluarga gue soalnya pemerintah, gitu aja jawabnya. Iya. Iya. Dan pendapatan yang kita dapatkan juga disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu anak dan istri gitu ya. Suami gitu, keluarga kayak gitu. Nah ini mungkin menariknya di sini ya, tiap kali mau usai penayangan siaran langsung pasti mungkin pertanyaan. Iya. Dari Riono _ Ya, Riono ini teman saya. Hai Om, mau tanya, kalau stuck gitu aja solusinya gimana Om? Stucknya gimana gitu? Setiap masalah pasti ada solusi ya. Contoh. Nah ini nih, saya paling suka kalau ditanya. Soalnya otak saya baru muter kalau ditanya. Stucknya apa gitu? Jadi kalau saya tulis. Kalau saya biasanya ya stucknya, contoh, ini saya lagi mikirin. Nah, makanya kenapa saya keluar ide-ide baru ya. Contoh, masker saya nih barang mati. Ini permasalahannya gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tanya ke diri saya sendiri. Saya tulisin tuh ide-ide, catat. Maskernya di-customin, maskernya dijual harga murah, maskernya jual lagi ke teman, balikin. Atau maskernya ya udahlah terima nasib, maskernya dibagi-bagiin gratis gitu. Saya lihat mana yang saya bisa lakukan. Masker di-customin kira-kira susah nggak ya? Enggak. Maskernya dibalikin ke teman, enak juga. Ya udahlah saya coba dulu deh maskernya di-customin, dibikin macam-macam. Ya kira saya lakukan ada hasil kayak gitu. Jadi kalau ada masalah, judulnya apa, temanya apa, ya tulis. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa, dan kita udah lakukan apa aja sih
kayak gitu. Kadang banyak orang stuck di masalah, mereka sendiri nggak melakukan apa-apa gitu, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan nggak melakukan apa-apa, ya wajar, nggak ada solusi. Kalau itu sih ya menurut aku harus berinovasi juga ya Kak ya. Perlu gitu. Ya hukum dunia sih ya, hukum universal ini ya, kita lakukan sesuatu pasti ada hasil. Ya terlepas itu hasilnya berhasil atau enggak, enggaknya pasti ada hasil. Begitu, coba dulu. Ada Ko Ananta baru gitu. Halo Kak. Ya mungkin kita juga perlu ya sesekali undang Ko Ananta untuk. Boleh. Oke, Kusugi, waktu kita tersisa sekitar 5 menit. Kita mau tutup atau misalnya Kusugi ada kiat-kiat terakhir nih yang bisa Kusugi sampaikan untuk saudara-saudara pendengar. Saudara-saudara pendengar ya, tanah air. Kita menurut aku ya itu manfaatin keadaan ini dengan baik. Ya baik itu untuk meningkatin penghasilan kita dengan apapun caranya, selama itu benar ya, cari koneksi sebanyak-banyaknya, apapun itu, siapapun itu, selama mereka orangnya baik dan mereka bergerak di bidang yang baik dan benar juga gitu ya. Intinya lakukan apapun deh yang kita bisa gitu, apalagi mungkin sekarang zaman sosmed, yang suka main sosmed, please kalian ini personal branding banyak-banyak. Itu mau itu motivasi, mau itu apa gitu, setidaknya orang bisa kenal kalian. Orang bisa kenal kalian, kita nggak tahu potensi kesempatan apa yang bisa datang ke kita semua, kayak gitu. Dan please jaga badan, jaga diri baik-baik, itu aja. Siapa lagi yang sering keluar? Saya pribadi hampir setiap hari saya keluar, kadang juga bandel gitu. Tapi saya ya tiap kali keluar, ya pakai masker, bawa sanitizer, desinfektan, semprot-semprot. Banyak kan kemarin kasus-kasus juga, baru aja kemarin ada kasus walaupun dia udah jaga diri tetap kena gitu. Itu juga yang perlu diwaspadai kayak gitu. Ada yang nanya tuh ini. Terakhir ya. Bagusnya buat pemula jualan online aku harus pelajari apa dulu ya Koh, dari buku kah atau apakah? Ke Kusugi nih belajarnya. Langsung tanya teman, tanya orang. Menurut kita itu mereka oke. Itu belajar sama mentor langsung itu pengalamannya jauh lebih banyak kita bisa serap dibanding dari buku. Gitu, saya udah ngalamin banget gitu, dan itu real, apalagi ngeliat hasil ya, mereka bergerak di bidang ini nih, kita udah tahu iniannya gimana sih, apa aja yang udah mereka lakukan kayak gitu. Jadi kalau bisa sih tanya langsung ke orang yang menurut kita itu oke, dan mereka mau berbagi. Dan perlu kita memantaskan diri juga gitu, memantaskan diri ya, jangan tiba-tiba gue liat lu bisnisnya oke nih, ajarin gue dong. Wah, itu nggak semua orang mau ajarin, apalagi bisnis. Kita perlu jalin hubungan baik, kita perlu memantaskan diri lah supaya kita bisa ngobrol gelombang sama mereka kayak gitu. Apalagi ini urusan bisnis nggak semua orang mau berbagi rahasia kayak gitu. Iya. Mau baca dari buku juga boleh, silakan. Cuma kalau dari orangnya langsung itu kita bisa menyerap lebih gampang. Gitu. Setuju sih, untuk orang-orang yang tipe audio visual gitu lebih baik langsung ke orangnya ya. Oke, saya rasa cukup ya Kok ya. Itu waktunya. Oke, boleh. Lagi. Iya. Lanjutin ya drama Koreanya guys. Iya, terima kasih juga. Dan buat teman-teman semuanya, ingat kalau mau usaha berarti harus melakukan usaha yang benar. Usaha yang benar artinya tidak merugikan diri kita maupun makhluk lain. Dan ingat jaga badan, jaga kesehatan, dan juga jaga pikiran atau mental kita. Terima kasih Kusugi, Anumodana, dan Anumodami, mau budaya.